Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Saya hormati para kiai, para nyai yang hadir, revolusi teknologi informasi dengan munculnya teknologi platform-platform digital di dalam komunikasi masyarakat memang menjadi satu kejutan besar, khususnya bagi kalangan Nahdlatul Ulama, karena ini seperti datang tiba-tiba. Saya mulai punya HP itu baru sekitar tahun 98. Itu termasuk as-sabiqunal awalun saya ini punya HP. Nah, orang-orang NU yang lain ini saya lihat kebanyakan beli HP-nya belum lama. Itu aja belinya second ya kan. Kadang-kadang udah sampai dikareti karena sudah mau jebol. Sehingga banyak hal terkait dengan atmosfer dunia maya, dunia digital ini tidak sungguh-sungguh kita pahami, tidak sungguh-sungguh kita kenal ya. Ini kalau saya lihat mukanya para aktivis ini, saya lihat ini cuma orang-orang nekat semua ini pokoknya. Asal masuk gitu aja udah, nanti apapun jadinya pokoknya Allah, itu kira-kira begitu. Karena saya melihat memang tobiah dari dunia digital ini sesuatu yang sama sekali baru, dan kita semua ini pada umumnya adalah pendatang-pendatang baru. Ketika orang-orang sudah berstrategi dengan platform digital, kita baru mau ikut-ikutan masuk dengan berbagai macam ya motivasi, berbagai macam dorongan yang berbeda-beda ya. Dan kadang-kadang juga sudah, ya saya bilang nekat tadi itu, tidak pakai bekal apa-apa, bekal kuota aja kadang-kadang enggak gitu. Sehingga kalau mau online harus nyari wifi gratisan. Nah, ini tantangan besar ya, tantangan luar biasa besar, karena orang lain sudah berstrategi, bahkan sudah masuk ke dalam atmosfer digital ini dengan cara berpikir industri. Oh, ini adalah industri. Kita bisa temui tokoh-tokoh yang sukses di dalam industri digital ini, sehingga berhasil mendapatkan keuntungan dalam arti profit ya, karena ini industri, profit besar-besaran ya. Nah, sementara kebanyakan, sebagian besar dari teman-teman ini masih belum masuk ke situ, belum pakai strategi. Saya tidak tahu ini tidak tahu, orang udah pakai strategi ini. Saya belum lama saya ketemu dengan
seorang teman, anak muda, sangat muda, umur 30-an, dan dia memang secara profesional dan dengan ilmu yang spesifik, dia itu bekerja untuk menggalang gerakan-gerakan sosial melalui platform digital. Dan dengan ilmunya itu dia sudah berhasil membangun strategis demikian rupa sehingga misalnya dia mampu menggalang dukungan untuk satu isu, satu wacana, itu bisa sampai belasan juta orang. Nah ini paling-paling dapat like ya 300, itu udah kelihatan hebat sekali, udah merasa hebat sekali. Udah banyak sekali. Nah orang udah pakai strategi macam-macam ini. Apalagi kalau kita lihat para aktor politik itu sudah besar-besaran dengan modal besar-besaran. Ya. Nah ini yang kita belum paham ya, tabiat dari ruangan digital ini seperti apa, sehingga kalau kita mau berdakwah, kita mau dakwah dengan cara apa. Yang saya lihat kebanyakan, kalau bukan semuanya, yang ada itu cuma ya dakwah digital itu yang dilakukan oleh teman-teman itu ya kayak pengajian di panggung, cuma disyuting itu aja bedanya itu. Atau ngaji kitab, kayak ngaji kitab di surau ya, terus disyuting, diupload gitu aja gitu. Nggak ada perspektif strategi, padahal dunia beda sekali dan logikanya sangat berbeda. Nah sebetulnya sebelum ini kita juga sudah mengalami sejumlah transformasi yang kalau kita runut dari awal sampai akhir, saya bisa katakan bahwa ada proses transformasi dari dakwah itu, dari tabiahnya yang tadinya sebetulnya syahsiyah dakwah itu. Dakwah itu sebetulnya syahsiyah, baik antara yang mendakwai maupun yang didakwai, itu hubungannya hubungan syahsiyah sekali. Ya. Itu sebabnya ya saya kira kalau kita baca ayat ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tata'unal khair tanhauna 'anil munkar, itu tentunya kan dihubungkan dengan asal perintah dakwah itu sendiri. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idatul. Hikmah itu tidak mungkin kalau tidak personal. Hikmah itu pasti personal, karena hikmah itu itqanul fi'li muwafaqan bil ilmi, dan itu pasti tercermin di dalam syahsiyahnya orang yang berdakwah dan nyambung dengan syahsiyahnya orang yang didakwahi. Tadinya syahsiyah sekali. Apalagi kalau kita ingat bahwa sebetulnya ajakan agama ini bukan hanya soal komunikasi verbal, tapi juga soal soal itharu nuril irsyad. Jadi membekaskan cahaya irsyad, cahaya petunjuk. Saya mengatakan begini berkaca dari definisi dari ya, kriteria sahabi yang dinyatakan oleh misalnya Kiai Nawawi Banten, bahwa sahabi itu adalah orang
man istama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam istima'an mu'tarifan annahu kana fil ard walau lahzatan walau lam yash'ur. Sahabat itu orang yang berkumpul dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan dia tahu Kanjeng Nabi ada di situ, Kanjeng Nabi ada, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sekejap, walaupun tidak merasa. Dicontohkan oleh Kiai Nawawi itu, kalau misalnya ada orang tidur dilewati Kanjeng Nabi, dia itu jadi sahabi gitu. Dia tidak tahu kalau Kanjeng Nabi lewat, tapi karena dilewati Kanjeng dia jadi sahabi. Atau sebaliknya, Kanjeng Nabi sare ada orang lewat, yang lewat ini jadi sahabi gitu, walaupun Kanjeng Nabi tidak tahu kalau dia lewat. Kenapa? Karena ada nurul irsyad ini yang dari Kanjeng Nabi ini, yang oleh para ulama kita kemudian makin ke belakang dari generasi ke generasi makin redup memang, sehingga kalau ketemu Kanjeng Nabi itu cukup sekejap sudah ada asar, ya. Nanti ketemu sahabat itu butuh waktu agak lama kan. Tabiin lebih lama lagi kan. Apalagi tabiin kayak ini harus lama banget ini sebelum ada asar itu ya. Tadinya kan begitu, karena itu asalnya adalah bil hikmah. Hikmah itu qaulul fi'li muwafaqun bil ilmi. Yang asarnya jelas ada pada nurul qalb ini, yang pasti sahsia, tidak mungkin tidak gitu. Ya. Baru kemudian mau'izatul hasanah itu sesudah hikmah. Jadi hikmah dulu. Nah, tapi kemudian kita tahu bahwa ketika kaum muslimin membentuk masyarakat yang luas, ini terjadi transformasi, sehingga yang sahsiah itu menjadi semakin tidak sahsiah, semakin berjarak. Pada masa kejayaan khilafah Islam ya, di masa lalu, dakwah dalam tanda kutip ya, atau daya tarik untuk strategi untuk menarik orang masuk Islam itu dilakukan secara politik dan militer. Kenapa kemudian di berbagai wilayah ditaklukkan oleh kekuatan Islam lalu banyak orang masuk Islam ya? Karena kalau dia tidak masuk Islam ditarik pajak walaupun miskin. Tapi kalau dia masuk Islam, kadang-kadang malah bisa dapat zakat gitu. Sehingga orang kemudian ada gelombang orang masuk Islam secara besar-besaran, sampai pada titik terjadi di dalam sejarah baitul mal, kehabisan uang. Karena nggak ada lagi jizyah, nggak ada lagi pemasukan negara. Karena kalau jizyah itu pajak masuknya ke negara. Kalau zakat kan nggak boleh, zakat ke asnaf. Sampai terjadi begitu, sehingga lalu muncul wacana tentang zakat itu, lalu ada khoroj macam-macam itu kan belakangan karena baitul mal kosong. Kenapa? Orang sudah masuk Islam semua gitu. Nah, sehingga daya tarik kepada Islam ini dilahirkan oleh strategi politik dan militer pada dasarnya, atau dampak dari penerapan berbagai macam norma syariah dengan paksa fisik melalui politik dan militer. Nah, sebetulnya di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama ini juga terjadi proses transformasi yang sama. Tadinya itu sangat personal. Kiai-kiai kita di generasi-generasi awal itu
berdakwah kepada jamaahnya personal sekali, sangat personal, sehingga setiap orang mengenal kiainya dan kiainya mengenal jamaahnya, orang per orang, benar-benar orang per orang, karena sangat hubungannya itu hubungan syahsiyah. Ya. Nah, dakwahnya itu dilakukan dengan itu. Saya kasih contoh di Rembang ya, di Rembang ini. Di Rembang itu kakek saya sudah ngajar, sudah ada santri di pondok, lalu ngajar orang kampung di pondok, bacaan kitab untuk orang kampung. Ya. Dan persis kakek saya memang mengenal mereka secara orang per orang, saling mengenal secara orang per orang, mulai dari 8 orang tambah. Nah, yang membantu menambah besar ukuran jamaah itu adalah seorang sahabatnya namanya Sayyid Abdurrahman bin Hadar As-Saqaf. Yang Sayyid Abdurrahman ini tidak mau ngajar, tidak mau pidato kayak ini, tidak mau, enggak. Sayyid Abdurrahman saya manggilnya Yekmang gitu, karena dia ini Sayyid alim allamah. Sayyid Abdurrahman alim allamah, tapi tidak mau mengajar, tidak mau apalagi buka pesantren, memilih tinggal di kampung jadi petani dan macul sendiri. Itu Yekmang itu. Nah, kalau sudah musim tanam itu lewat, itu dulu kan secara tradisional gitu, nanam itu ya, habis itu tinggal nunggu panen toh. Nah, itu kerjanya Yekmang ini keliling ke kampung-kampung yang Rembang waktu itu belum santri, keliling cari kenalan, diajak ngobrol. Nanti kalau sudah kenal, seminggu 2 minggu diajak ngaji, ayo ngaji. Ngajinya kemana? Kalau ndak ke Rembang, ke kampung Leteh, ke kakek saya, atau ke Sarang, ke Kiai Zubair yang kemudian diteruskan oleh Kiai Maimun. Mulainya dari hubungan personal, jadi ngajak kenalan orang, sehingga orang yang diajak ini orang yang ngerti secara personal, secara pribadi. Nah, mulai ada pidato-pidato pengajian umum itu sebetulnya itu bawaan dari perubahan NU menjadi parpol. Karena NU jadi partai politik, lalu ada kampanye, ada jurkam. Beneran ini. Saya nanya semua orang itu, sebelum NU jadi parpol, tidak ada pengajian umum itu, tidak ada. Baru ada rapat akbar itu setelah jadi parpol. Dan pengajian umum itu sampai tahun 70-an masih disebut rapat akbar. Nah, yang kemudian naik daun adalah jurkam-jurkam yang sukses itu. Jurkam-jurkam yang apa? Yang paling kuat gitu. Nah, misalnya, dan tidak banyak. Di seluruh Jawa itu hanya ada 2 jurkam yang paling sukses itu pada generasi itu, yaitu Kiai Bisri Mustafa dari Rembang dan Kiai Yasin Yusuf dari Blitar. Itu kalau ada pengajian di mana-mana, yang ngundang juga belum sebanyak sekarang memang. Tapi kemudian ya kemana-mana mereka, sampai ke seluruh Indonesia. Kiai Bisri Mustafa itu sampai ke Lombok, sampai ke Makassar, karena jurkam yang sukses gitu. Kemudian mentransformasikan kegiatan dakwah yang tadinya kelompok-kelompok kecil lalu menjadi massa yang besar, itu karena itu ya. Nah, belakangan kemudian orang menemukan cara ya. Nah, ini saya kira yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Orang menemukan cara untuk mengkreasi, menciptakan panggung
dan menciptakan tokoh pembicara sedemikian rupa sehingga memiliki citra kebesaran dari seorang pendakwah. Ini masih generasi saya pasti ingat betul bahwa sebelum reformasi nggak ada orang yang tidak yakin dirinya alim berani naik panggung, nggak ada. Kalau nggak kiai beneran nggak berani. Wah, sebelum reformasi bisa dihitung jari. Kalau nggak alim beneran nggak akan berani. Ini nggak berani sebelum reformasi naik panggung. Dulu itu nggak banyak. Dan maka kemudian di kiai-kiai besar kita waktu itu punya rutinan di mana-mana karena yang ngaji ya emang harus alim. Kalau ndak alim beneran ndak berani. Orang juga ndak mau ngundang. Nah, belakangan sesudah reformasi ya somehow itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya apa ya? Ya dengan satu cara tertentu orang menemukan teknik ya, untuk bisa menggalang satu panggung, membesarkan satu panggung dan menghasilkan tokoh dari panggung itu. Ya. Ada yang tadinya memang alami ya, mungkin kayak yang awal-awal naik daun kayak ini, mungkin alami aja naiknya. Tapi belakangan muncul tekniknya itu, metodologinya itu lahir gitu. Sehingga orang kemudian bisa mengcreate panggung supaya jadi besar dan orang siapapun yang pegang mic di situ jadi besar gitu. Sehingga kriteria udah penting. Nggak penting ini orang alim beneran apa, nggak penting. Dan apakah cara dakwahnya menarik atau tidak, bahkan juga tidak penting. Karena di situ lalu ada elemen-elemen macam-macam kan, ada sholawat, ada kiai alim beneran yang disuruh duduk di sebelahnya begini supaya ini kelihatan sejajar kan gitu kan, kayak gitu kira-kira, ya kan, ya enggak? Kira-kira kan gitu supaya kelihatan sama-sama alimnya gitu seolah-olah gitu loh. Itu ada tekniknya, dan ini sangat rasional. Dan ini berarti semakin menambah jarak antara dai dengan mad'unya gitu. Semakin berjarak, jadi semakin dakwah itu jadi apa gitu. Nah, sehingga audiens ini juga berubah. Audiens pengajian umum dulu itu tahun 80-an 90-an ya santri aja. Yang nggak santri beneran, yang nggak kenal kiai ya males datang. Kalau nggak santri ya males datang pengajian umum. Kalau nggak ini males. Pengajian umum yang datang santri aja. Tapi belakangan makin luas konstituen audiens dakwah ini makin luas karena dakwah menjadi semakin menarik. Dakwah dalam tanda kutip ya. Jadi panggung dakwah itu menjadi semakin menarik karena dihiasi macam-macam. Sehingga banyak orang kemudian mungkin merasa datang dia terhibur dan yakin bahwa ini ada pahalanya gitu. Ya. Sementara dia senang gitu, terhibur gitu. Apalagi kalau yakin bahwa yang pidato ini keramat misalnya itu. Lebih semangat lagi. Itu ada sekarang tubuh konstituen begitu. Dan NU ambil untung dari itu. NU itu ikut ambil untung. Saya itu lama mikir ini kenapa kok tiba-tiba konstituen NU berkembang begitu cepat.
tahun 2005 itu LSI bikin survei, orang yang ngaku NU itu 27% dari penduduk Indonesia ngaku NU. Itu aja udah nambah banyak itu, karena tahun 55 cuma 18%. Tahun 2010 saya sudah suriah. 2010 itu saya sudah suriah, sudah katib saya. Nah, datang Indobarometer ke PBNU minta presentasi di depan suriah hasil survei mereka, hasilnya 47%. 2010 47% orang mengaku NU. Saya ini sejak awal sudah kejutan besar buat saya, kenapa NU bisa nambah dan terus bertambah. 2023 LSI survei lagi, hasilnya 56,9% penduduk Indonesia ngaku NU. 2024 Alfara survei sudah naik lagi jadi 57,6%. Saya ini lama mikir saya. Ini dari mana? Orang nambah begitu banyak itu dari mana? Kenapa mereka tiba-tiba ada gelombang orang-orang baru yang mengafiliasikan diri kepada NU? Nah, saya kira belakangan saya menduga, ini masih menduga, masih perlu studi lebih dalam. Saya menduga ini antara lain dihasilkan oleh kreasi panggung-panggung baru itu. Jadi orang-orang gelombang baru yang masuk NU ini, siapa yang berjasa? Yang berjasa bangsanya Gus Miftah, Gus Muafik, Ustadz Maulana, apa ini? Ini yang nambahin konstituen. Karena mereka merasa kemudian menjadi audiens, menjadi konstituen dari tokoh-tokoh dai itu, dan kemudian ya tokoh dai-nya sendiri sering mendeklar dirinya sebagai NU, dan orang-orang memang punya persepsi bahwa yang biasa kumpul-kumpul banyak orang begini ini NU gitu. Sehingga kemudian mereka mengafiliasikan diri dengan itu. Jadi mungkin sekarang ini kalau kita tanya, ini perlu survei tersendiri, ya. Tapi saya menduga kalau di survei sekarang, Anda merasa NU itu ikut siapa? Ya. Itu saya kira lebih banyak yang jawab ikut Gus Miftah daripada ikut Yahya Stakuf gitu. Saya kira ya, saya menduga begitu. Saya kira begitu. Kenapa? Sekali lagi ini karena dispersonalisasi dakwah. Nah, apalagi kemudian ada platform digital. Nah, platform digital ini lebih aneh lagi. Karena wah, kita udah nggak tahu, orang yang nonton itu aja nggak tahu ini siapa, yang ngomong gitu nggak tahu. Sampean upload itu ditonton siapa, sampean juga nggak tahu. Kalau sampean berharap penontonnya, viewernya itu semakin banyak, sampean juga nggak tahu caranya. Coba bayangkan itu, segitunya itu, nggak ngertinya itu. Ya, pokoknya kita asal upload aja. Mudah-mudahan ada pahalanya, gitu aja kan kira-kira. Kita nggak tahu gimana caranya. Nah, padahal atmosfer digital itu juga beda sekali. Atmosfer digital itu misalnya sekarang penggunanya aja beda. Penggunanya itu sekarang ya sebagian besar generasi Z yang lahir sesudah tahun 2000-an misalnya. Kemudian mereka nggak tahan lama-lama.
Udah tahan lama-lama. Kadang-kadang mereka lebih dari 4 menit udah males. Ya, males, kelamaan. Netizen itu kayak begitu. Yang mau ngaji ini paling-paling ya santri pondok yang males kelanggar terus tiduran di kamar gini sambil ngaji. Yang ini tuh netizen yang lain jarang ada, karena mereka tahannya 3-4 menit maksimal. Nah, kemudian ada apa namanya, karakter-karakter lain yang perlu kita perhitungkan, Pak. Apa sih yang membuat orang tertarik itu? Ya. Biasanya yang membuat orang tertarik di internet itu pertama kalau kontennya itu atraktif, kontennya itu menarik perhatian, isinya itu menarik perhatian, atraktif. Ya, menarik perhatian itu macam-macam, bisa dari topiknya, caranya menyampaikan. Makanya ada orang seperti Gus Baha yang dia sebetulnya nggak niat masuk jadi netizen, itu kan nggak niat, dia tuh ngaji aja dia. Tapi karena cara dia menyampaikan topiknya, materinya sedemikian rupa, ketika dipotong jadi atraktif, sehingga lalu banyak orang nonton dan semakin banyak penggemarnya. Kemudian setiap kali dia tampil offline, lalu orang-orang yang punya akses ke tempat dia ngaji itu pengen datang secara offline. Ini karena atraktif, ya, karena kontennya atraktif. Ya. Kadang-kadang atraktifnya kalau nggak kontennya ya mukanya yang tampil itu gitu. Nah, kalau yang tampil di platform itu ganteng gitu atau cantik gitu ya, itu biasanya lebih mudah menarik viewer. Kalau ganteng gak, cantik gak ya, apa ada juga enggak gitu, flat, itu ya orang lihat sama aja mukanya sama gua gitu aja kan, nggak atraktif. Jadi hal kayak gitu. Nah, kemudian ada macam-macam gimmick dan lain sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya kita memang harus berpikir tentang strategi. Ya, kita harus berpikir strategi, dan strategi ini selalu pasti terkait dengan target. Kita ini mau target apa sih? Karena kalau kita pahami makna dakwah yang hakiki, ya sekarang udah berubah persepsi tentang makna dakwah itu. Dakwah itu apa? Sudah berubah sama sekali. Nah, maka sekarang kita harus berpikir target dari dakwah sebagaimana yang kita pikirkan, ya, yang sebetulnya lebih banyak sifatnya itu apa? Mungkin mau itu hasanah, atau lebih umum lagi terpaan publik, ya, terpaan publik dakwah itu. Jadi itu untuk membahasa Indonesiakan public exposure. Jadi bagaimana kita bisa bisa dilihat, bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Sekarang orang bertarung itu sama dengan parpol, sama dengan caleg-caleg dan calon-calon pilkada dan lain-lain, sama bertarung untuk mendapatkan lebih banyak public exposure. Itu pertama, apalagi sekarang ada monetisasi, ya.
baik lewat YouTube atau yang belakangan makin populer itu Facebook Pro itu, semakin banyak viewer bisa dapat duit gitu kan. Orang tarungnya di situ. Nah, sekarang udah jadi industri, ada orang yang maisahnya emang begitu. Dan macam-macam, ada yang cuma joget-joget gitu ya. Joget-joget itu bisa dapat banyak viewer itu, asal mukanya aneh aja gitu. Itu cuma joget-joget aja udah dapat viewer banyak. Itu sekarang jadi industri. Nah, karena kita punya target-target kita sendiri, kita harus main strategi. Ya, kita harus pikirkan, kalau kita mau masuk ke platform internet, targetnya apa nih? Gitu. Kalau targetnya itu ngaji kitab supaya banyak orang walaupun jauh-jauh bisa ikut ngaji, ya sudah, dapatnya itu. Jadi audiens ini ya memang yang sudah jadi santri sambil nyimak kitab, ya, sambil ngesai, itu aja. Tapi orang-orang yang lebih umum ya mungkin malas. Nah kita ini maunya apa? Teman-teman aktivis dakwah ini, aktivis dakwah digital ini maunya target apa nih? Gitu. Nah kalau sampean targetnya audiens yang luas seperti apa publik, apa influencer besar itu, ya lain caranya. Sampean mau saingan sama siapa sekarang ya jadi menteri itu? Jadi menteri apa jadi utusan? Raffi Ahmad yang besar sekali itu. Sampean harus main strategi. Ya, Raffi Ahmad itu cuma jalan-jalan sama anaknya aja, viewernya banyak gitu. Iya enggak? Itu pakai strategi. Itu pakai strategi semuanya itu. Nah kita harus ngerti ini dan ngerti targetnya supaya dapat viewer aja. Nah kalau dapat viewer itu tujuannya apa? Gitu. Sekedar monetisasi, ya supaya dapat apa namanya uang dari situ, atau kita mau supaya mereka ini sesuai dengan tujuan dakwah itu semakin dekat dengan agama. Kalau yang kita mau itu berarti tidak boleh berhenti di situ. Berarti viewer ini harus diajak dengan cara yang lain yang berbeda dari cara yang awal itu untuk bisa lebih dekat lagi kepada agama. Ini harus dipikirkan. Ya. Jadi supaya tidak ngasal seperti teman-teman ini selama ini kan ngasal aja, bonek aja. Ya. Nah kalau kita bisa bangun strategi seperti itu, saya kira luar biasa, hasilnya akan luar biasa karena kita punya sebetulnya sekian banyak orang, sekian banyak santri yang ngerti konten. Ini teman-teman ini kan ngerti konten semua ini, bahwa agama itu isinya ini, itu ngerti semua. Nah caranya menyajikan, nah ini soal lain, gitu. Nah kita bisa bangun, kita punya sumber daya yang besar sekali untuk mengisi ruang di dalam atmosfer dunia maya ini. Ini semua harus kita pikirkan secara jernih, ya, secara rasional, dengan menetapkan target-target yang rasional dan strategi yang rasional. Semua harus rasional. Ya tidak bisa kita coba nanti kalau barokah kan
bisa ada hasilnya sendiri. Ya kalau sampean keramat. Ya, kalau ndak keramat kan ya malah ndak jelas lagi itu asarnya itu. Nah tapi kalau kita punya strategi yang jelas, nah kita bisa targetkan dalam jangka waktu sekian kita bisa capai ini, jangka waktu sekian kita bisa capai ini dan seterusnya. Gitu. Nah ini semua adalah masalah-masalah mendasar yang kita tidak mau harus kita pikirkan. Sebetulnya tidak usah ngomong begini, nanti lama-lama juga pikir sendiri ini teman-teman, lama-lama. Gitu. Tapi kadang-kadang lalu jadi telat, gitu. Telat ngertinya. Sehingga yang lain loh, sekarang orang ngeluh, wah kita kok berkali-kali teman-teman kita ini kok kalah jauh ya, dai-dai kita ini dibanding yang lain. Lah kalian kita telat berstrategi gitu. Untuk mendapatkan tambahan viewer secara signifikan itu bisa dilakukan dengan strategi yang benar. Kalau perlu belajar dari teman-teman yang memang profesional dalam soal itu, gimana sih caranya? Nah sekarang di Amerika itu mereka sudah sampai pada titik menjadikan ini industri. Jadi kampanye melalui platform digital jadi industri. Mereka kampanye dapat viewer banyak, dapat vote banyak, dan dapat duit banyak. Itu bisa. Di Amerika itu ada misalnya orang tokoh-tokoh podcast itu namanya Joe Rogan yang subscribernya aja mencapai lebih dari 25 juta, hampir 30 juta orang. Dan kalau dia punya konten yang menarik, viewernya itu bisa sampai ratusan juta. Itu dia wawancara dengan Donald Trump 3 jam. Itu viewernya lebih dari 100 juta. Wah itu kan duit gede banget itu. Karena sudah jadi industri, padahal itu kampanye tuh. Itu kan kampanye gitu. Tapi dia ngerti caranya, dia ngerti watak dari dunia maya ini. Jadi dia ngerti gimana caranya ngomong supaya orang tertarik. Nanti sampai harus belajar ini. Dan di sini kita punya tokoh-tokoh yang juga ahli dalam soal itu. Kalau perlu bisa explore siapa yang bisa kita minta untuk ngajarin netizen nekat ini supaya bisa bertindak lebih strategis. Gitu ya. Nah saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya tentu saya harus mandatkan ini, tidak mungkin saya mikir sendiri gitu ya. Supaya saya bisa menyampaikan ini ada masalah nih, tolong cari caranya gitu. Nah, mudah-mudahan saya nanti bisa segera membuat langkah-langkah untuk menjawab masalah-masalah yang tadi saya sampaikan. Terima kasih dan selamat, mudah-mudahan barokah semua ikhtiar yang kita lakukan ini. Ya, barokah itu pasti sebetulnya. Pasti, cuma tinggal soal waktu aja. Nah, waktu ini terkait dengan keramat tadi itu. Kalau tidak keramat ya barokahnya lama baru kelihatan. Saya kira gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.